Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas 10 kesalahan orang ya. 10 kesalahan orang dalam menggunakan chat GPT. Iya, ini awak di kamar ya, masih pakai kelambu-kelambu, Ren. Kalian yang masih masa kecilnya menggunakan kelambu, mungkin masih ingat ya. Ini awak tadi tanya sama chat GPT ya. Sebenarnya saya ingin tahu, sebutkan 10 kesalahan pengguna chat GPT, ya kan? Dan dia menjelaskannya, ya menurut awak sih masuk akal ya. Yang pertama itu tidak memberikan konteks yang jelas ya. Sini dijelaskan, pengguna sering memberikan pertanyaan atau perintah yang terlalu umum. Ya, jadi kalau kalian itu kadang-kadang merintahkan ChatGPT terlalu umum ya, tolong buatkan surat gitu. Nah, surat apa gitu kan, nggak jelas ya kan. Tolong buatkan puisi, puisi tentang apa gitu, ini masih terlalu umum ya. Tolong buatkan lirik lagu, itu masih terlalu umum gitu. Jadi kadang-kadang jawaban yang disampaikan ChatGPT itu yang nggak sesuai dengan harapan kita. Terus yang kedua, mengharapkan jawaban 100% akurat. Ingat ya teman-teman, ChatGPT ini bukan dewa ya. ChatGPT juga bukan mesin pencari real time. Dia hanya bisa memberikan informasi teman-teman ya, dari crawling data yang diambil sama dia ada di internet ya. Jadi kalau datanya itu bisa berubah-berubah, ya mungkin kadang dia kesulitan, ya kan? Contohnya di mana letak mie goreng apa gitu kan. Tapi kalau dia prom-prom yang pasti, seperti misalkan perhitungan matematika gitu kan, algoritma, itu biasa dia valid ya. Jadi kalau kalian mau menggunakan tolong buatkan rumus Excel apa gitu, dia biasanya valid ya. Nanti kita coba ya. Nah, yang ketiga, tidak memverifikasi informasi. Jadi kadang-kadang informasi yang disampaikan ChatGPT itu terlalu umum ya. Jadi kita nggak bisa telan mentah-mentah, apalagi kalian yang mempunyai tugas kuliah ya. Tugas kuliah, jangan terlalu bergantung kepada AI seperti yang nomor 4 ini. Dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, nanya terus sama AI ya kan. Yang lima, tidak spesifik dalam permintaan. Semakin spesifik pertanyaan atau perintah yang diberikan, semakin baik. Nah, seperti yang tadi dibilang, tolong buatkan surat. Nah, surat apa gitu? Berapa kata, berapa paragraf? Itu dia, kita harus jelas ya memerintahkannya ya. Tolong bisa gini, tolong buatkan resep masakan ayam goreng pedas dari Bali gitu. Maksimal 300 kata. Dia nanti akan membuatkan. Yang keenam, mengabaikan kemampuan untuk iterasi. Masih banyak kita yang sudah meminta kepada ChatGPT ya, tetapi kita tidak merevisinya atau mengklarifikasinya. Padahal ChatGPT itu sebenarnya kalau kita tambahkan lagi promptnya itu, ya dia bisa menyempurnakan jawaban jika diberikan umpan yang baik. Baru yang ketujuh, tidak memanfaatkan kemampuan pemrograman atau analisis data. ChatGPT ini bisa membantu ya dalam pemrograman, analisis data, atau bahkan membuat tabel. Tetapi banyak yang hanya menggunakan untuk percakapan biasa. Nanti kita coba ya. Yang kedelapan, menggunakan ChatGPT untuk topik sensitif tanpa pertimbangan etika. Ini saran hukum atau medis ya. Ya ini resikonya bisa besar ya teman-teman ya. Terutama kalau kalian yang ingin membuat cerita yang begini, itu ChatGPT biasa menolak. Yang kesembilan, tidak menggunakan prompt technical. Jadi kita tidak memerintahkan ChatGPT itu menjadi seperti apa. Misalkan menjadi seorang ahli SEO, ahli marketing, ya kan, seperti itu. Itu membuat dia akan jadi sangat umum. Yang ke-10, mengabaikan fitur dan pembaruan terbaru. ChatGPT ini berkembang ya teman-teman ya. Tapi masih ada yang menggunakannya kita pola interaksi lama. Ya seperti tadi yang dibilang, kita hanya mengetik gitu ya, tanpa menggunakan plugin atau tanpa meningkatkan prompt-promptnya ya. Ya, semampuan untuk membaca dokumen. Jadi yang kita mau contohkan seperti ini, tidak memberikan konteks yang jelas ya. Misalkan seperti ini. Tolong buatkan surat. Buatkan contoh surat. Ya. Nah, dia akan menanya itu, surat seperti apa? Bisa surat seperti resmi, surat pribadi, surat permohonan, surat lamaran ya kan, seperti itu. Ini kita buatkan aja. Tolong buatkan surat lamaran kerja.
Ini juga masih terlalu umum ya teman-teman sebenarnya ya. Di sini dia kadang-kadang dia menawarkan dua konsep ya. Kita akan memilih yang mana, yang kiri atau yang kanan. Jakarta 15 Maret. Oh, ini sudah update dia waktunya ya. Contohnya segala macam. Seperti ini. Nah, tadi kita pilih yang ini ya. Seperti ini. Oke. Ini kan ada dua ya. Nah, seperti ini. Nah, misalkan ini terlalu singkat sepertinya ya. Yang ini. Udah kita pilih saja yang sebelah kiri ya. Tetapi surat ini kan juga masih terlalu umum ya teman-teman ya. Jadi kita akan membuatkan begini. Buatkan surat lamaran kerja atas nama X di desa X di desa C untuk jabatan apa tukang las gitu ya. Saya punya sertifikat las nasional, berpengalaman kerja di kantor Y selama 10 tahun. Ini perlu yang penting seperti ini ya. Buatkan dengan kalimat yang baik dan sopan. Ya teman-teman. Seperti ini. Nanti dia akan membuatkannya secara baik begitu ya. Nah, dia menjelaskan dengan ini mengajukan lamaran pekerjaan, posisi tukang las. Nah, kan? Jadi dengan kita membuat promptnya dengan jelas, dia akan menjelaskannya ya dengan detail. Baru selanjutnya tadi kita mau ini tidak perlu dijelaskan, tidak memanfaatkan kemampuan pemrograman atau analisis ya. Jadi nomor 7 ini terutama teman-teman yang statistika, kita bisa membuatkan seperti ini ya. Tolong buatkan contoh tabel faktor X dan faktor Y dengan 5 sampel masing-masing. Saya ingin membuat korelasinya. Buatkan juga faktor X dan faktor Y dalam tabel. Tadi yang dibilang ya, apakah dia bisa membuatnya seperti ini? Nah, jadi dia tidak hanya mengetik tulisan biasa teman-teman ya. Dia juga bisa membuat dia bisa membuat tabel ya teman-teman ya, seperti ini. Dan dia akan membuat faktor korelasi X dan Y. Koefisien korelasi person and menunjukkan hubungan yang sangat kuat positif seperti ini. Ini kan dia tidak membuatkan jalannya ya. Seperti apa rumus yang kamu gunakan dalam soal di atas. Kita melihat. Nanti dia membuatkan ya teman-teman ya. Seperti ini rumusnya teman-teman. Jadi selama ini kita hanya menggunakan untuk buat ini begitu kan. Ya. Seperti ini. Nah, sekarang kita buat dia berpikir lebih dalam lagi ya. Tolong buatkan 5 contoh soal terkait dengan kasus di atas. Buat dengan variasi yang berbeda. Nah, dia membuatkannya teman-teman ya. Nah, kalian yang mau belajar membuat soal seperti ini, nanti kalian bisa juga membuat soalnya ya, dan memerintahkan dia untuk membuat jawabannya, ya kan? Oke. Nah, ini ada satu lagi yang terakhir yang mau saya bilang, bahwasanya tidak menggunakan prompt teknikal ya. Prompt teknikal. Jadi kita jelaskan dia siapa. Saya adalah penulis blogger terkenal. Saya menulis dengan gaya bahasa santai. Kali ini saya ingin menulis tentang mudik menggunakan kapal Bakau Heni Merak. Tolong buat
Kita lanjut ya. Tolong buatkan kisah saya di mudik tahun 2025. Buat dalam 500 kata. Apa saja yang diperlukan? Coba kita buat aja seperti ini ya. Oh, begini saja biar enak. Kali ini saya menulis tentang liburan ke Liwa ya, di Lampung Barat. Ini kita hapus. Ini kita sudah menjadi ini di mereka ya. Wah, mudik seru ke Liwa, petualangan di negeri di atas awan. Saya berangkat, wah ini bahasanya nih lembut banget ya. Saya berangkat dari Jakarta sehari setelah Lebaran, sengaja menghindari puncak, bla bla bla. Sampai di rumah keluarga seperti biasa, saya langsung, nah, ada lagi seruit, ya. Besoknya saya sepupu. Ini bahasa yang sangat santai sekali ya teman-teman ya. Bahasa yang sangat santai. Dia menceritakan Bukit Kabut Bakung. Dia juga menceritakan kebun raya. Nggak terasa. Wah ini kalimatnya, bahasanya ini jadi nggak akan kelihatan ya teman-teman kalau kalian itu menulis menggunakan AI ya, seperti itu. Dan ada lagi satu yang menarik ya, jika ini kan satu artikel di depan ya, tadi sebagai dia seorang apa namanya, seorang penulis blogger terkenal ya kan. Coba kita pancing dari tempat tujuan di atas. Saya ingin kamu membuat sebuah artikel yang menjelaskan lokasi wisata tersebut. Seperti layaknya blogger terkenal, saya ingin kamu membuat dulu mind map dari lokasi wisata tersebut. Buatkan juga long tail keyword. Nah, seperti ini ya. Nah, ini mind mapnya dia. Mind map wisata seru di Liwa Lampung Barat. Dia menuliskan Danau Ranau ya. Saya minta, padahal tadi saya minta cuma satu ya. Ternyata dia membuatkan lagi Bukit Bawang Bakung, long tail keyword. Mind map ini akan jadi panduan membuat artikel yang lengkap. Ya, mau lanjut ke pembahasan artikel sekarang? Iya, tolong buatkan 1000 kata. Dia menjelaskan ya, wisata alam di Lampung Barat. Wah, dia masuk. Pertama dia bahas Danau Ranau, dia bahas lokasi, akses, daya tarik, aktivitas yang bisa dilakukan, tips berkunjung. Begitu juga dengan Bukit Kabut Bawang ya, dengan Bukit Raya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau kita ingin meminta tolong dari ChatGPT seperti itu. Biasanya untuk menjawab tadi yang nomor 10 tadi ya. Kalau saya biasanya melemparkan promptnya seperti ini. Bisakah kamu menjadi pengamat sepak bola terkenal? Saya minta dulu, ajak ngobrol dulu ya. Bisa, misal ulasan taktik segala macam gini. Siapa lawan Arsenal berikutnya di Liga Champion? Oke, ini ajak ngobrol aja dulu teman-teman ya. Ajak ngobrol. Dia akan crawling ya. Arsenal akan menghadapi Real Madrid di babak perempat final. Sebelum laga tersebut Arsenal memiliki beberapa pertandingan domestik melawan Chelsea. Ini kayaknya menarik lawan Chelsea nih ya. Apakah kamu dapat memberikan review Arsenal menghadapi Chelsea? Nah, seperti ini ya. Dia akan crawling data teman-teman. Seperti ini. Chelsea lawan disebutkan Minggu. Arsenal akan menjambu Chelsea posisi klasemen segala macam.
head to head ya, dijelasin. Ini kalau kalian mau bikin konten-konten yang tentang sepak bola bisa menggunakan juga ChatGPT ya. Nah, ini yang akhirnya saya akan menuju, tolong buatkan artikel berita tentang prediksi Arsenal melawan Chelsea. Seperti itu, buat dalam 400 kata. Seperti itu ya teman-teman. Nanti dia akan membuat prediksi Arsenal versus Chelsea, duel sengit di Emirates. Wah, judulnya aja sudah sangat menggoda ya. London 15 Maret, Arsenal akan menghadapi Chelsea lanjutan Premier League Minggu. Pas banget nih kalau kalian mau bikin-bikin berita atau ya mau pamer-pamer sedikit show off ya. Dia cerita performa ketua tim, terus rekor pertemuan, prediksi line up, sampai faktor kunci ya. Bahkan dia nekat, ya bukan nekat ya, ini karena sudah ulasan mereka menjelaskan ini berapa prediksinya. Arsenal prediksinya 2-1. Ya teman-teman. Jadi kalau kita kembali lagi ke atas, topik kita di atas. Ya, topik kita di atas tadi. Kalian jangan lagi sampai salah ya menggunakan ChatGPT teman-teman ya. Jadi harus disesuaikan, jangan sampai ada yang kelewat. Karena semakin pintar kalian menggunakan prompt teknikalnya ChatGPT, hasil yang diberikan akan sangat berkualitas. Mungkin begitu dulu video kita kali ini teman-teman ya. Sampai ketemu lagi nanti di video selanjutnya.